Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah dalam kesempatan hari ini saya bisa membuat video tutorial. Untuk video tutorial ini saya buat tentang cara mengatur VirtualBox yang digunakan untuk ANBK, VHD ANBK 2020-2021. Sebelum saya memulai video tutorial ini, saya mohon dukungannya dari teman-teman untuk mendukung channel saya dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan komen. Jika ada pertanyaan, insya Allah akan saya balas di kolom komentar. Baik, saya akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya masuk di VirtualBox-nya, saya akan mempersiapkan dulu untuk VHD Fresh-nya, ya. VHD Fresh-nya yang sudah saya download. Di sini saya sudah punya VHD Fresh. Nanti saya akan copy dulu di sini. Yang fresh ini saya biarkan. Ini saya copy, taruh di C sini. Sambil menunggu VHD Fresh ini selesai untuk maaf, saya batalkan dulu. Ini terlalu besar. Nah, saya pilih saja. Yang D, VAKM, VHD Fresh. Nah, yang ini saja ya. Yang ini saya copy, salin, saya masukkan di sini VHD untuk simulasi. Kopikan, paste di sini ya. Sambil menunggu kopian selesai, mari kita pelajari dulu apa yang harus kita persiapkan ya. Untuk VHD untuk ANBK semi online ini kita menggunakan jaringan kabelan ya. Jadi ada prompter atau server ya, PC server dan laptop atau PC client. Nah, ini rekaman video saya menggunakan laptop ya. Ini hanya untuk pembelajaran saja karena untuk server tidak disarankan menggunakan laptop, harus PC ya. Mungkin di Juknisa sudah ada keterangannya, sudah ada penjelasannya tentang spesifikasi yang digunakan untuk PC prompter dan klien ya. Sebelumnya kita harus setting ya. Jadi kita buka di sini di internetnya ya, di pengaturan jaringan dan internet. Kita cek di sini, ubah opsi adapter atau change adapter misalnya gitu. Nah, di sini karena ini di sini saya menggunakan WiFi ya. Untuk menggunakan kabel LAN di sini nanti ada dua LAN biasanya, LAN utama dan LAN cut. Nah, kalau yang kita gunakan untuk internet nanti di sini akan ada tulisannya yang namanya jadi untuk sambungan LAN-nya itu ada dua macam, yaitu kabel LAN yang menghubungkan ke internet, dari internet ke
ke PC server dan dari PC server ke mana itu hub ya, ke hub atau ke klien ya. Jadi di sini nanti akan ada, ini saya gini kan ya sini. Saya akan membuat sebuah di sini. Saya jangan di sini, tidak bisa digambar lagi di Paint. Nanti di sini akan ada lagi ya. Di sini akan ada lagi saya hapus. Di sini ya kita menggunakan dua LAN di komputer server. Yang pertama berhubungan dengan internet ya. Ini yang berhubungan dengan internet. Terus yang kedua berhubungan dengan klien. Ya. Ini yang dihubungkan ke hub-nya ya. Setelah itu kita lihat di sini di pengaturan untuk internetnya ya. Internetnya kita biasanya kalau kita memakai kabel LAN, di sini kita klik kanan, properties. Untuk internet ini, internet protokol version yang 4 ini, IPv4, kita kalau properties ya, di sini properties ya, ini yang centangnya Optane ya. Tetapi kalau yang kabel LAN-nya, ya, sambungan LAN-nya untuk klien, ya, untuk klien ini harus kita atur ke ke yang ini. Nah, di sini kita ketik 192.168.0 langsung loncat ke 199. Ya, ini kebanyakan untuk server yaitu 192.168.0.199. Nah, jangan 200 ya. Kecuali 200 itu tidak boleh dipakai karena 200 itu miliknya server pusat. Ya. Lalu kita tab ini langsung muncul dengan sendirinya, kita enter. Sudah, itu yang terhubung dengan klien ya. Jadi ini nanti tulisannya di sini adalah biasanya uninvited atau apa ya nanti ya. Nah, sudah, setelah itu kita ini sudah setelan untuk LAN, kabel LAN untuk klien dan untuk server ya. Untuk server nggak usah kita klik IP4-nya, kita biarkan otomatis, tapi kalau untuk klien harus kita atur yaitu dengan yang tadi ya, 192.168.0.199 ya. Saya tulis di sini.
Jadi untuk yang klien ini 192.168.0.199. Ya, setelah itu ini sudah selesai untuk kopinya. Sekarang kita masuk ke ya sebentar, sekalian ya kita atur untuk itu ini ya apa namanya Defender-nya ya, Defender, Windows Defender-nya atau firewall-nya. Jadi firewall-nya atau antivirusnya kita nonaktifkan terlebih dahulu. Kenapa harus kita nonaktifkan? Karena nanti saat kita ekstrak untuk example proctor itu agar ekstraknya berhasil penuh ya, 100% berhasil ekstrak. Kalau antivirus atau firewall-nya masih on, nanti akan terjadi datanya terkurang. Jadi saat kita ekstrak ada data yang terindeks virus. Nah, yes, kita tutup terlebih dahulu. Ini firewall-nya ya, domainnya ini nonaktifkan. Oke, terus lanjut. Ini sudah nonaktif. Private network-nya sama. Lanjut untuk yang satunya public network-nya ini kita nonaktifkan juga. Oke, sudah. Setelah selesai ini kita masuk ke tanggal. Ini yang paling penting. Pengaturan tanggal ya. Untuk pengaturan tanggal ini sangat penting karena ini berhubungan dengan waktu pelaksanaan ujian. Jadi kita harus memastikan zona waktunya itu adalah Bangkok, Hanoi, Jakarta. Ya. Kita pastikan waktunya, zona waktunya itu Bangkok, Hanoi, Jakarta, dan waktu yang ada di laptop di server kita itu sama seperti sekarang ini. Jadi sesuai ya waktunya ya. Setelah kita atur waktu, setelah kita atur firewall, setelah kita atur apa namanya tadi LAN untuk klien, kita bisa langsung masuk ke ini VirtualBox ya, VirtualBox. Saya keluarkan dulu. Ini VirtualBox. Ini ada SDM, nggak apa-apa. Saya buat baru lagi. Nah, di sini simulasi, saya ketik aja simulasi ANBK. Nah, untuk ini aturannya atau anjurannya kita pakai Microsoft Windows, terus yang tipenya adalah yang 2012 64 bit ya. Tidak ada 32 bit karena untuk server 64 bit-nya. Kita lanjutkan di sini, lanjut. Ini kita atur harus lebih jangan terlalu kecil. Jadi sampai ini 4. Ini RAM saya kecil ya. Saya ambil ini 2 giga ya. Sudah, langsung saya lanjut aja. Ini kita klik yang ini, gunakan berkas harddisk virtual. Terus kita harus menambahkan di sini. Nah, tadi simpan di C, di PHD untuk simulasi. Ini sudah buka. Nah, kita pilih ini, pilih PHD, ANBK. Buat. Nah, setelah kita buat,
kita langsung masuk ke sini. Pengaturan. Nah, pengaturannya kita cek di sistem jam perangkat keras dalam waktu UTC. Ini harus kita tentang karena ini akan menyesuaikan jam pusat dengan jam sini, jam server ya, menyamakan. Terus lanjut kita masuk ke jaringan ya. Jaringannya karena kita memakai semi online, kita harus mengubah ini menjadi adaptor terbridge ya. Setelah adaptor terbridge kita pilih, nah, kita cari tadi ya. Jadi tadi itu kita memakai LAN berapa ya. Kita cek di sini tadi LAN yang kita pakai itu LAN berapa. Nah, ini yang sudah saya. Jangan sampai keliru LAN internet yang kita pakai. Ingat, kalau ada tulisannya network, maka itu bukan itu ya. Maka bukan itu. Di LAN yang kedua, nah, kita bisa cek di sini properties. Nah, kita gunakan apa di sini? Nah, ini ya. Namanya ini kita cari di sini. Nah, berarti kita pakai yang ini ya. Setelah itu kita lanjut di sini, lalu kita izinkan semua. Nah, setelah itu adaptor kedua kita tentang, lalu kita pilih NAT. Nah, sudah sampai sini. Selanjutnya adalah setelah kita menyeting ya, ini saya kan memakai laptop, saya coba tadi untuk menjalankannya tidak bisa ya, karena tidak mumpuni ya. Jadi ini saya tekankan lagi, untuk adapter 1 itu yang terhubung dengan klien. Jadi yang adapter 1 itu yang terhubungkan dengan klien. Jadi ini yang tadi yang terhubung dengan klien, yang kita atur IP address-nya IPv4-nya ya. Ini 192.168.0.199. Nah, setelah itu yang adapter 2 ini dicentang, lalu ini NAT. Sudah, setelah itu kita oke. Jadi tadi saya coba untuk menjalankannya di laptop, ini saya tidak bisa karena kendala apa ya. Saya coba atur tadi tidak bisa. Kalau kita pakai jaringan internet, tidak bisa ya. Tadi sudah saya coba. Jadi intinya yang harus kita tekankan adalah waktu di sini harus kita ubah, zona waktunya harus sesuai dengan Hanoi, Jakarta, Bangkok ya. Terus Windows firewall-nya harus dimatikan, dan yang selanjutnya adalah mengatur IPv4-nya pada klien yang mengarah klien, yaitu dengan angka 192.168.0.199. Oke, setelah itu pengaturan virtual box-nya sudah selesai. Lalu kita lanjut di Exambro Proctor-nya ya. Exambro Proctor di sini bisa kita download di ANPK ya, di web ANPK, tetapi biasanya akan
tertulis terindeksi virus. Jadi nanti kalau ada seperti itu kita buka tab downloadnya ya, lalu kita pilih, saya cek lagi ya, misalkan gini, saya contohkan. Contohkan waktu download, nah ini faktor semi online. Ini terkendala virusnya. Jadi ini tidak bisa kita download. Sudah ada, nanti akan saya share di itu, apa namanya, deskripsi, nanti akan saya kasih linknya. Terus untuk klien, Xambro klien juga mengalami pembaruan. Yang dulu waktu kita simulasi pertama itu 21.08 atau berapa, ini ada perubahan. Jadi kita harus memperbaruinya ya. Udah, untuk menjalankan Xambro-nya saya tidak bisa membuat videonya di laptop ya, karena posisi saya bukan di sekolahan. Mungkin lain kesempatan hari saya akan membuat video tutorial yang menjalankan Xambro beserta sinkronnya ya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.